Penelitian saya itu adalah kondotel sebagai rumah susun, sehingga tadi saya sempat singgung juga bahwa perlu ada rekonstruksi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun, sehingga di sini harapan saya kondotel itu dapat berdiri sebagai bangunan rumah susun, tetapi fungsinya itu adalah fungsi campuran, sehingga tidak Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan laksanakan sidang eksaminasi ya, atas nama Salaisa Amani Puspitasari. Untuk tim penguji hari ini adalah saya sendiri selaku Ketua Dr. Heru Sugiono, kemudian penguji 1 Bapak Rianda SHMH, dan penguji 2 sekaligus sebagai dosen pembimbing adalah Bapak Taufikur Rahman SHMKM. Hari ini sehat salah? Insya Allah Pak. Bisa dilanjutkan ya untuk Ya, sidang Pak. ini. Baik, sidangkan saya buka. Sidang eksaminasi atas nama Salaisa Amani Puspitasari dengan nomor induk mahasiswa 21106111120, judul Hovadi Status Kondominium Hotel berdasarkan perspektif regulasi rumah susun di Indonesia pada hari ini Senin tanggal 13 Januari 2025. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang eksaminasi ini terdiri dalam 3 sesi ya. Sesi pertama adalah paparan atau presentasi, sesi kedua adalah tanya jawab oleh tim penguji, dan sesi ketiga adalah penilaian. Untuk aktivitas waktu silahkan Saudari Salaisa mempresentasikan artikelnya dengan alokasi waktu tidak lebih dari 10 menit ya. Dipersilahkan. Baik, saya izin mulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dr. Heru Sugiono, Bapak Rianda, dan Bapak Taufikur Rahman. Saya Salaisa Amani Puspitasari. Pada kesempatan ini akan menyampaikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Hovadi Status Kondominium Hotel berdasarkan perspektif regulasi rumah susun di Indonesia. Baik, pada tahun 2023 Indonesia tercatat memiliki kepadatan penduduk sebesar 147,27 jiwa per kilometer persegi, dan untuk memfasilitasi kebutuhan tempat tinggalnya maka dapat difasilitasi dengan konsep bangunan rumah susun. Dan seiring berjalannya waktu, rumah susun ini memiliki konsep baru, yaitu konsep kondominium hotel atau kondotel, dan dikarenakan kondotel ini memiliki fungsi yang unik, maka kondotel menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk menjadikan instrumen investasi properti. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa dalam kondotel ini tidak memiliki fungsi hunian, sehingga organ perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun itu menjadi tidak ada karena seluruhnya akan dikelola oleh operator hotel. Dan dikarenakan praktik kondotel saat ini belum memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga masih terdapat ketidakpastian hukum. Dan pada artikel ini saya akan memfokuskan pada ketidakpastian hukum dalam 2 hal, yaitu yang pertama terkait fungsi bangunan kondotel yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun, dan yang kedua tentang fungsi operator hotel yang mereduksi hak dan kewajiban pemilik satuan rumah susun sebagai bagian dari P3SRS. Dan untuk rumusan masalahnya, yang pertama bagaimana status kondotel berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia. Yang kedua adalah bagaimana implikasi hukum penyimpangan fungsi rumah susun terhadap pemilik unit dan developer kondotel. Untuk metodenya, saya menggunakan jenis yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, lalu menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan teknik kepustakaan, dan selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan teknik deskriptif dan juga preskriptif. Untuk pembahasan yang pertamanya, sebenarnya penelitian ini berangkat dari satu pertanyaan, yaitu sebenarnya kondotel itu dapat dikategorikan sebagai rumah susun ataukah sebagai hotel. Dan untuk menjawabnya, maka saya mengidentifikasi dari 2 sudut pandang regulasi, yaitu yang pertama tentang regulasi rumah susun, yang kedua adalah tentang regulasi kepariwisataan. Di sebelah sini ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun yang menuliskan bahwa fungsi rumah susun terdiri dari fungsi hunian atau bukan hunian. Dan regulasi ini telah dicabut dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011
2011 tentang rumah susun, dan di pasal 50-nya itu dituliskan bahwa fungsi rumah susun itu menjadi ada dua, yaitu hunian atau campuran. Sedangkan dari sisi regulasi kepariwisataan, di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan itu diatur bahwa usaha akomodasi pariwisata merupakan pelayanan penginapan bagi wisatawan, dan ini juga selaras dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 53 Tahun 2013, yaitu hotel merupakan usaha akomodasi dalam bentuk kamar yang disediakan secara harian untuk memperoleh keuntungan. Dan memang ada satu regulasi yang mengakui eksistensi kondotel di Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 yang menuliskan bahwa usaha kondotel adalah akomodasi dalam bentuk kamar yang disediakan secara harian dan dikelola oleh manajemen hotel. Dan pada penelitian ini saya akan mengkategorikan kondotel sebagai rumah susun. Salah satu caranya adalah dengan melakukan rekonsepsi kepengurusan kondotel. Jadi di sebelah sini adalah praktik yang berjalan saat ini, yaitu melibatkan tiga pihak, ada developer, operator hotel, dan investor. Yang mana operator hotel ini merupakan perpanjangan tangan dari developer untuk mengelola kondotel, dan operator hotel ini bertindak untuk kepentingan investor juga nantinya. Dan perlu diketahui juga bahwa peran operator hotel ini memiliki potensi konflik di kemudian hari, yaitu yang pertama akan mereduksi peran pemilik dan atau penghuni dalam P3 SRS sebagai pengurus kepentingan bersama. Yang kedua, operator hotel yang terafiliasi dengan pihak developer ini rentan mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingan dan menguntungkan developer saja. Dan bagaimana agar kondotel ini kepengurusannya sesuai dengan regulasi rumah susun, yaitu dengan melibatkan pemilik agar tergabung ke dalam keanggotaan P3 SRS, dan selanjutnya P3 SRS ini akan menunjuk badan hukum sebagai operator hotel yang mengelola kondotel milik mereka. Dan untuk pembahasan yang kedua, di sini saya akan memulai dari bentuk-bentuk penyimpangan kondotel. Yang pertama, kondotel ini menyimpang dari pasal 50 Undang-Undang Rumah Susun, yaitu terkait fungsi. Karena memang fungsi kondotel ini tidak memiliki fungsi hunian sama sekali, sehingga ini menyimpang dari tujuan diadakannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Yang kedua adalah penyimpangan dari pasal 75, yaitu terkait pendirian P3 SRS, karena memang P3 SRS ini dipandang lagi tidak perlu karena seluruhnya akan dikelola oleh operator hotel. Dan juga ada beberapa kondotel yang berdiri di daerah Badung di Bali itu berargumentasi bahwa mereka tidak memerlukan P3 SRS karena fungsi mereka itu bukan sebagai rumah susun hunian gitu. Sementara regulasi peraturan Bupati Badung nomor 1 tahun 2008 ini merujuknya pada Undang-Undang nomor 16 tahun 1985 yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan perlu diketahui juga pada tahun 2022 pernah ada permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta fungsi bukan hunian dalam rumah susun itu dihidupkan kembali, sehingga nantinya kondotel memiliki dasar hukum yang jelas. Tetapi MK menolak karena menurut MK kondotel itu merupakan usaha pariwisata, sehingga kondotel itu tidak bisa dikategorikan sebagai rumah susun. Dan potensi implikasi hukum terhadap pemilik unit kondotel berdasarkan penyimpangan-penyimpangan yang sebelumnya saya jelaskan adalah saya akan membagi dua, yaitu bagi kondotel sebagai rumah susun bukan hunian yang berdiri sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 diundangkan, maka sertifikat hak milik satuan rumah susun mereka itu tetap dapat berlaku demi kepastian hukum mereka. Tetapi lain halnya bagi kondotel yang berdiri pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 ini diundangkan. SHM SRS mereka ini berpotensi untuk dicabut demi menciptakan iklim tertib administrasi. Dan perlu digarisbawahi juga, sebenarnya penyimpangan-penyimpangan ini berangkat dari adanya inkonsistensi dokumen perizinan yang dilakukan oleh developer. Dan potensi implikasi hukum bagi developernya ini adalah jika merujuk pada regulasi bangunan gedung, maka ada peringatan tertulis, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembukuan IMB dan atau pencabutan IMB. Dan apabila developer ini tidak mengindahkan peringatan tertulisnya, maka sanksi terakhirnya adalah izin usaha developer tersebut berpotensi untuk dicabut. Dan ini adalah salah satu alternatif solusi yang dapat dilakukan oleh developernya, yaitu dengan menciptakan kondotel sebagai rumah susun dengan konsep mixed use building dalam satu bangunan yang sama. Dan yang kedua, apabila terdapat sisa tanah bersama, developer itu dapat membangun tower baru khusus mengakomodir fungsi hunian. Dan yang terakhir, developer ini juga wajib memfasilitasi pembentukan P3 SRS. Tentunya hal-hal tersebut tidak luput dari peran pemerintah juga. Jadi di sini diharapkan pemerintah dapat mengintervensi jalannya pengelolaan kondotel di Indonesia guna mencegah potensi konflik akibat campur tangan developer yang terlalu mendominasi hingga menggerus hak-hak fundamental para pemilik.
Dan untuk kesimpulannya, yang pertama, pendirian kondotel saat ini menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Yang kedua, developer perlu melakukan pembangunan kondotel dengan konsep mixed use building. Yang ketiga, perlu rekonstruksi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 sebagai respons pemerintah untuk mendukung peningkatan daya tarik kondotel. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Sala sudah mempresentasikan artikelnya. Terbit di mana artikelnya? Di USM Law Review, Pak. Oke, Sinta? 3. Saat 3 ya. Baik, untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Kesempatan pertama saya berikan kepada penguji 1, pada Bapak Arianda, SHMH, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Ketua Sidang, Dr. Heru Sugiono. Bisa dikembalikan ke slide pertama? Ini, Pak. Ya, baik. Sangat menarik ya, Syahla, apa yang kamu bahas, bahwa di mana status kondominium ini sebenarnya, apakah dia rumah susun, apakah dia hotel, atau seperti apa. Nah, ternyata di dalam artikel kamu ini hanya menjelaskan problematikanya saja, gitu ya. Di dalam alam pikir kamu, bagaimana sebaiknya pengaturan kondominium ini? Apakah dia harus menjadi entitas tersendiri dan memiliki izin tersendiri, atau seperti apa? Saya izin menjawab ya, Pak. Jadi sebenarnya di konsep yang saya tawarkan dalam penelitian saya itu adalah kondotel sebagai rumah susun. Sehingga tadi saya sempat singgung juga bahwa perlu ada rekonstruksi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Sehingga di sini harapan saya kondotel itu dapat berdiri sebagai bangunan rumah susun, tetapi fungsinya itu adalah fungsi campuran, sehingga tidak sepenuhnya difungsikan sebagai hotel, tetapi juga memiliki fungsi hunian gitu. Jadi kondotel ini juga dapat menjadi opsi bagi para masyarakat yang sedang mencari tempat tinggal gitu, Pak. Oke. Bagaimana dengan perspektif pajak dari pemerintah? Apakah dengan kondotel ini digabungkan dengan rumah susun memaksimalkan pendapatan bagi negara? Baik, terkait pajak itu sebenarnya konsep kondotel kalau ingin dijadikan sebagai rumah susun campuran itu kita dapat berkaca pada konsep rumah susun atau apartemen yang berdiri di atas mall, Pak. Jadi kayak misalkan Mall of Indonesia, terus Green Pramuka kayak gitu. Jadi itu kan ada dua fungsi juga. Di satu sisi bangunan di bawah itu sebagai fungsi usaha, di atasnya itu sebagai fungsi hunian. Dan itu tetap bisa berjalan. Dan di sini kenapa saya berharap ada kepastian hukum terkait kondotel juga itu biar bisa dipisah gitu, Pak. Jadi yang mana yang menjadi kewenangan untuk dijadikan hotel, misalkan mereka ini kondotel harus memiliki sertifikasi juga. Jadi nanti pajaknya itu juga mengikuti sebagai dia hotel gitu. Tapi kalau misalkan sebagai huniannya, ya dia sebagai rumah susun hunian biasa gitu, Pak. Jadi tetap terpisah. Ya. Bagaimana dengan pemisahan rumah susun ini sendiri dengan apartemen, dengan kondotel? Bukankah ini akan meningkatkan pendapatan negara? Karena perlu kita ketahui, rumah susun itu kan tujuannya untuk rakyat kelas menengah ke bawah. Apartemen ini diharapkan menengah ke atas, kondotel ini untuk ya yang tinggi ke atas. Nah, kenapa malah konsep kamu digabungkan lagi dengan rumah susun? Kenapa tidak yang lebih progresif? Sebenarnya kalau misalkan penggolongan kondotel sebagai rumah susun campuran, sebenarnya kan apartemen atau kondominium itu kan hanya permasalahan istilah ya, Pak. Nah di sini saya tuh mau menggagas agar kondotel ini masuk ke kategori rumah susun. Jadinya tuh nantinya kan dia tergolong ke rumah susun komersil ya, Pak. Nah di mana setiap developer rumah susun komersil itu memiliki kewajiban untuk membangun rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadinya nanti rumah susunnya itu tidak akan semahal fungsi hunian di kondotel, tetapi itu juga menjadi salah satu bentuk subsidi gitu loh, Pak. Jadinya tetap bisa mengakomodir fungsi-fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah gitu, Pak. Oke. Baik. Selanjutnya, dari tadi kita membahas
perspektif ke depan. Kita tarik ke belakang. Apa yang menjadi permasalahan utama sehingga kamu harus membahas hal ini, dan benturannya itu antara undang-undang apa saja? Yang menarik di sini adalah kalau menurut saya permasalahan utamanya itu tentang fungsinya sih Pak. Jadi untuk rumah susun sendiri memang kan minimal itu fungsinya adalah campuran. Jadi kalau misalkan mau membangun bangunan rumah susun yang dimanfaatkan sebagai tempat usaha, maka setidak-tidaknya itu harus ada fungsi hunian. Tetapi di sini kondotel ini difungsikan sepenuhnya sebagai hotel. Padahal sebenarnya kalau misalkan pernah ada satu kasus saya baca di berita, kalau IMB mereka itu adalah IMB rumah susun, tetapi pada fungsinya itu adalah hotel gitu loh Pak. Dan itu menurut saya menarik juga karena IMB apalagi selain rumah susun yang bisa menerbitkan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun selain pemanfaatan sebagai rumah susun kayak gitu Pak. Sebenarnya itu sih permasalahan utama saya Pak. Ya, sebenarnya perspektif kamu ini yang mencari solusi sekarang sebenarnya. Harapan saya nanti ketika kamu mengambil tesis atau S2 bisa lebih progresif lagi. Bahwa harusnya rumah susun ini ya sudah itu untuk golongan rakyat miskin saja. Harusnya ada sendiri lagi apartemen, ada lagi kondominium, penthouse dan lain sebagainya macamnya. Nah disitulah kamu nanti meneliti bagaimana rasionalisasinya. Itu maksud saya. Jadi menurut saya rumah susun itu untuk kategori kelas menengah ke bawah. Jangan lagi ditarik-tarik gitu. Kalau pandangan saya, karena kan saya orang pembisnis ya. Jadi gimana pajak tuh bisa naik. Mungkin itu saja dari saya, apresiasi setinggi-tingginya, sangat menarik artikel jurnal ya. Selamat juga bagi pemimpinnya. Saya kembalikan ke Ketua Penguji. Ya, baik, terima kasih Ki Anda. Salah ya, melanjutkan tadi apa yang sudah ditanyakan oleh penguji sebelumnya. Bapak Rianda, ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi terkait dengan tulisan salah. Di dalam artikel saudara mengangkat dua kasus ya, untuk kemudian dijadikan sebagai objek penelitian dalam penulisan artikel ini ya. Maka kasus itu adalah terkait dengan kondotel di Said Eminen dan juga kondotel Sakala Suite ya. Itu bisa dijelaskan bagaimana kasusnya sehingga ini menarik bagi Salah untuk ditulis dalam suatu penelitian atau penulisan artikel. Bisa dijelaskan? Kalau untuk terkait kasus tersebut, saya baca di putusannya itu sebenarnya mereka hampir sama sih Pak kasusnya. Jadi sudah berdiri P3 SRS bagaimana seharusnya yang diamanatkan Undang-Undang Rumah Susun gitu Pak. Tapi malah digugat oleh operator hotel dan developernya. Karena mereka berdua sebagai para penggugat itu menganggap bahwa P3 SRS ini nggak perlu ada lagi. Karena udah ada operator hotel yang mengurus semua kepentingan kondotel, sehingga kalau ada P3 SRS lagi nanti akan ada dualisme kepenguasaan nih di sini, dan ini justru akan mengurangi daya tarik kondotel bagi para calon investor gitu loh Pak. Karena mereka memandang kalau ada P3 SRS dan ada operator hotel, yang mana nih kebijakan yang harus kita ikuti kayak gitu Pak, garis besarnya. Jadi kalau dalam kasus itu siapa yang dirugikan? Kalau menurut saya yang dirugikan itu tentu para pemilik yang tergabung dalam P3 SRS-nya sih Pak. Karena kan sebenarnya mereka emang dilindungi dan pendiriannya itu memang dilindungi gitu Pak. Tapi kenapa malah dikatakan kalau pendirian P3 SRS itu tidak penting kayak gitu sih Pak? Karena memang saya sempat menulis juga di pembahasan kedua saya itu di pembahasan pertama itu terkait salah satu contohnya adalah terkait IPL, iuran pengelolaan lingkungan. Jadi di situ kan sebenarnya jumlah yang harus dibayarkan itu harusnya tuh atas kesepakatan bersama para pemilik gitu loh Pak. Jadi mereka tahu besaran ini itu untuk apa aja. Nah tapi kalau misalkan dikelola sepenuhnya oleh operator hotel, mereka ini cuma asal bayar gitu loh Pak. Mereka nggak tahu jumlah segini itu datangnya dari mana, karena mereka sendiri tidak diajak untuk berunding gitu Pak. Oke. Kemudian saudara juga menyajikan di dalam artikel itu perlu dilakukan rekonstruksi ya terhadap Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 ya. Nah itu rekonstruksi yang saudara usulkan atau tawarkan itu seperti apa?
Jadinya tuh sebenarnya saya nggak menulis secara pasti di naskah saya sih Pak, tapi sempat saya singgung di akhir pembahasan pertama itu terkait setidak-tidaknya harus ada definisi kondotel yang jelas gitu, karena sampai saat ini tuh kondotel kan masih eksistensinya tuh masih dipertanyakan gitu kan Pak, dan untuk praktiknya tuh regulasinya juga masih abu-abu gitu. Jadi saya tuh berharap di Undang-Undang Rumah Susun ini tuh di bagian ketentuan umum itu ada mengatur definisi kondotel, lalu di bagian di antara pasal 74 sampai 78 terkait P3SRS itu disisipkan juga terkait kedudukan si operator hotel ini gitu Pak. Jadi nantinya tidak akan ada lagi tumpang tindih antara operator hotel dengan P3SRS, sehingga tidak ada lagi argumen dualisme kekuasaan kayak gitu Pak setidaknya. Sama fungsi sih Pak. Sebenarnya saya nggak bisa jelas lebih lanjut di naskah juga. Itu terkait kalau sebenarnya kondotel itu sebagai rumah susun itu harus diberikan komposisinya sih Pak, kayak berapa persen jumlah bangunan untuk dijadikan sebagai tempat hunian dan berapa persen sebagai fungsi hotelnya gitu sih Pak. Oke. Apakah itu tidak perlu atau hanya cukup diatur di dalam perjanjian saja, tidak perlu dilakukan rekonstruksi terhadap undang-undang itu? Memang sebenarnya praktik yang berjalan saat ini kondotel itu hanya berdasarkan pada perjanjian-perjanjian para pihak saja Pak. Dan saya memandang bahwa karena perjanjian itu memiliki asas kebebasan berkontrak, tapi saya tuh memandang karena kondotel ini menyimpang dari Undang-Undang Rumah Susun, sehingga perlu ada batasan yang jelas yang mengakui kalau kondotel ini sebenarnya rumah susun. Jadi perjanjiannya itu nggak boleh untuk disewakan kembali menjadi hotel gitu Pak, karena menjadi rancu gitu apa objeknya gitu. Ya, baik, dari saya cukup. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan ke penguji 2 sekaligus dosen pembimbing pada Bapak Latifur Rahman, dipersilahkan. Terima kasih. Tadi menjawabnya pertanyaan yang dilakukan oleh Tala. Yang pertama, bisa menyampaikan beberapa regulasi baik tentang kesamaan kita, kemudian ada juga tentang bangunan gedung. Dari ketiga regulasi, walaupun ini tidak dari tiga aturan bagaimana bentuk pengakuan oleh undang-undang tersebut tentang kondotel itu sendiri. Sebenarnya kalau terkait kondotel, untuk pengakuannya itu lebih ada di peraturan pemerintah tentang bangunan gedungnya Pak. Jadi di penjelasannya itu ditulis bahwa kondotel itu justru termasuk ke dalam bangunan gedung dengan fungsi usaha, bukan sebagai fungsi hunian yang dikategorikan sebagai rumah susun dan sebagainya gitu Pak. Dan untuk di Undang-Undang Bangunan Gedung itu tidak mengakui kondotel, dan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 juga tidak, karena setidaknya fungsinya harus ada campuran. Sementara di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 itu menurut saya dapat menjadi dasar pendirian kondotel, karena kondotel ini kan fungsinya bukan hunian Pak. Mungkin itu sih Pak. Yang kedua, hasil dari pembahasan Anda yang pertama itu terkait dengan status kondominium hotel itu seperti apa? Sebenarnya saya mengkategorikan kondotel itu lebih cocok untuk dikatakan sebagai usaha perhotelan. Tetapi karena di sini saya memandang bahwa IMB dari bangunannya itu pada hakikatnya adalah sebagai rumah susun, maka untuk selanjutnya saya lebih membahas agar kondotel ini bisa dikategorikan sebagai rumah susun, gitu Pak. Meskipun ada perbedaan dengan peraturan terkait dengan bangunan gedung itu sendiri. Iya, ya Pak. Nah, di Indonesia sendiri yang menerapkan atau yang ada bangunan atau kondominium hotel itu di kota-kota mana saja? Kondotel itu lebih banyak lebih masif dibangun itu di daerah Bali sih Pak, karena kan memang itu banyak wisatawan ya Pak, karena tujuan utama kondotel ini adalah sebagai usaha perhotelan. Jadi seringkali didirikan di wilayah-wilayah yang
sering datang wisatawan gitu Pak. Mungkin di daerah Puncak, di daerah Bandung itu ada, tapi saya tidak memiliki data pastinya sih Pak, persebarannya. Gitu. Baik, cukup dari saya kembalikan ke Ya, baik. Saudara Salah, apakah masih ada tambahan? Dari Anda cukup ya. Baik, untuk sesi tanya jawab sudah cukup ya, Salah. Masuk sesi berikutnya adalah penilaian. Silakan insyaallah menunggu di luar ruang sidang. Terima kasih Pak. Ya. Baik, Salasa Amani Puspitasari ya. Tim penguji sudah bermusyawarah dengan mempertimbangkan tulisan Salah yang sudah terbit di jurnal Sinta 3, kemudian presentasi yang sudah dibawakan dan jawaban-jawaban yang diberikan atas pertanyaan yang diajukan oleh tim penguji. Maka tim penguji memutuskan saudara atau saudari Salasa Amani Puspitasari dinyatakan lulus dengan nilai 90,7 atau A ya. Selamat untuk Salah. Mungkin ada yang mau disampaikan? Cukup. Salah, ada yang mau disampaikan? Ya sih Pak, lebih ke terima kasih aja kepada Bapak Heru, Pak Arianda, dan terutama Pak Taufik atas segala bimbingannya. Oke. Baik ya, selamat untuk Salah. Dan dengan selesainya sidang atas nama Salasa Amani Puspitasari, sidang hari ini saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.